Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa salahiddin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abada abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita cintai, kita muliakan bersama-sama para alim ulama, guru-guru agama, yang mana mereka itu kedudukannya ahli ilmi yang ditanyakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang derajatnya ahli ilmi. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah menyebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa siraju ummati fid dunya wal akhirah, yaitu adalah pelita yang menerangi umatku di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Karena mereka itu membawa kepada petunjuk cahaya yang akan menerangi kita, menyampaikan kita dengan ilmu mereka dekat ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada jalan lain untuk mendekatkan seseorang kepada Allah kecuali dengan ilmu, seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, qul, katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad, pintalah wahai Muhammad, qul rabbi zidni ilma, tambahkanlah olehmu wahai Tuhanku bagiku akan ilmu. Tidak, dengan apa bertambah itu ilmu? Dengan mendekatkan diri kepada para ulama. Semacam itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Tidak sama selama-lamanya. Dan mereka itu pula
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya mengangkat oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan orang yang didatangkan oleh Allah ilmu, darajat, beberapa derajat. Disebutkan oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kedudukannya ahli ilmu, kedudukan orang yang belajar menuntut ilmu itu sangatlah mulia. Sab'ami'ah derajat diangkat oleh Allah kedudukannya daripada orang-orang yang beriman. Wa baina darajatain, dan di antara dua derajat khamsami'ah am, perjalanan jaraknya 5.000 tahun. Begitu tingginya derajat orang yang belajar menuntut ilmu dengan para ulama. Karena dengan ilmu itu akan diperoleh segala kebaikan. Sebagaimana kejahilan itu adalah pangkal daripada segala kejelekan. Sebagaimana telah menyebutkan oleh Al-Imam Al-Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, beliau sebutkan al-jahlu narun lidinil mar'i yuhrikuh wal ilmu ma'un litilkan nari yutiha. Bermula kejahilan itu bagi diri seseorang akan membinasakannya. Jadi tidak ada musuh yang paling berbahaya yang lebih daripada kebodohan, karena akan mengakibatkan kebinasaan. Wal ilmu ma'un, dan ilmu itu laksana air, litilkan nar, bagi itu api, yutiha, yang akan memadamkan bahayanya sengatan api. Dan dengan ilmu itu pula akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan belajar menuntut ilmu agama, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, man yuridillahu bihi khairan, seseorang menghendaki dengan dia oleh Allah kebaikan, baik agamanya, bahagia hidupnya, Yukakihuddin, niscaya dipahamkan akan dia oleh Allah di dalam ilmu agama. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman, seseorang menjalaninya akan satu jalan yang menuntut padanya itu ilmu, sallallahu bihi tariqan min turukil jannah, niscaya dijalankan oleh Allah akan dia jalan menuju kepada surga. Amin ya rabbal alamin. Dan sangat begitu mulia keutamaan orang yang menghadiri majelis daripada ilmu agama, sebagaimana disebutkan bahwasanya keutamaan majelis ilmu itu surahul Islam,
hiya surajul Islam, yaitu adalah cahaya-cahaya yang menerangi Islam. Wabiha, dan padanya lah ihya'uh, akan hidup itu Islam, karena tidak mungkin Islam itu hidup tanpa ilmu. Dan begitu juga istimraruhu, akan langgengnya agama Islam dengan ilmu. Istimdaduhu, begitu juga imtidaduhu, berkekalannya Islam dengan ilmu. Sampai diceritakan bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika para ulama-ulama al-mujtahidin, mereka itu ketika melihat orang-orang belajar menuntut ilmu, mereka seberulang menuntut ilmu. Ketika mereka lihat belajar ilmu hadis, belajar ilmu agama, mereka waktu dingin dan di tangan-tangan mereka itu di tempat al-mihbar, mereka itu membawa pena, buku, maka mereka sebutkan mereka itu adalah surujul Islam, cahaya-cahaya yang akan menerangi Islam. Dan seperti itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan derajat para ulama. Tiba sungguh beruntunglah kata Nabi, bagi orang-orang mengenal ia akan mereka, wa'ahabbahum, dan cinta ia akan mereka. Wawailun, dan celakalah liman angkarahum, bagi orang-orang ingkari kemuliaan mereka, wa abghadahum, dan memurkai kepada mereka. Wa man ahabbahum, dan seorang mencintai akan mereka, syahidna, niscaya kami akan menjadi saksi, annahu lahu, baginya, annahu fil jannah, dia akan dibangkitkan, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wa man abghadnahum, dan seorang yang membenci akan mereka, abghadnahum, niscaya membenci kami akan dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syahidna annahu finnar, dan kami saksikan baginya kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Beruntung bagi orang yang mencintai ilmu dan suka mendengar ilmu, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabbal ilma wal ulama, seorang yang mencintai ilmu dan ulama, lam tuqta alaihi, saya tidak ditulis atasnya khati'atun ayyama hayatih, satu kesalahan pun di masa hidupnya. Wa man mata ala, dan seorang yang mati atas kecintaan kepada ilmu dan ulama, fahuwa rafiqi fil jannah, maka orang tersebut menjadi teman duduk nanti di dalam surga. Amin. Semoga kita menjadi teman duduknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ilmu saja tidak cukup. Kata sebagian para ulama menyebutkan, al-ilmu bila amal, ilmu itu tanpa amal, kasyajar bila samar, seperti pohon tanpa buah, kurang kemaslahatannya. Kata Al-Habib Muhammad
bin Habib Zain bin Umar bin Smith sebutkan, kalau hanya ilmu saja tanpa amal itu kurang kemaslahatannya bagi diri atau bagi umat. Jadi harus disertai dengan adanya amal. Al ilmu itu yahtibu bil amal. Ilmu itu diserukan untuk dia menyeru untuk diamalkan. In ajabahu, jikalau memperkenankan akan dia, wa illa jikalau tidak itu ahal, dia akan lari. Dan begitu juga para ulama-ulama yang lain, mereka menyebutkan ta'alimun bi'ilmihi lam ya'mala, maka orang yang berilmu yang tidak mengamalkan dengan ilmunya mu'adzabun, akan disiksa min qabli ubadil wafan, sebelum daripada orang-orang penyembah berhala. Itu begitu berat ancaman bagi orang yang berilmu dan tiada mereka itu mengamalkan ilmunya. Pernah juga diriwayatkan Nabi SAW berkata pada suatu ketika, kata Nabi, pada malam usriya bin Isra mi'rajkan aku lihat satu kaum tukrat shibahuhum bil makharib, dan digunting lidah-lidah mereka itu dengan gunting yang terbikin daripada api. Maka aku kata kepada mereka, ini mana antum, siapakah kamu ini mendapatkan siksa begitu berat ini? Kalau berkata mereka, kunna, kami ini adalah na'muru bil khair, memerintahkan dengan kebaikan, wala na'ti, dan kami tidak memperbuat kebaikan itu. Wa nanha 'anil syarr, dan kami melarang daripada kejahatan, wa na'ti, dan kami memperbuat akan kejahatan itu. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu la yanfa', daripada ilmu yang tidak membawa kepada manfaat. Wa qalbin, dan hati yang lalai la yakhsha. Wa du'ain, dan daripada doa yang tiada diperkenankan baginya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika Sayyidina Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah ta'ala bertanya, dia sa'ala Syekhahu, akan gurunya al-Imam Al-Hayy Abdullah bin Alwi al-Haddad, tarikata al-Abi Alawi, menanyakan tarikahnya, jalan daripada al-Abi Alawi. Gala, maka berkata ia, tarikah al-Abi Alawi wamahnya, apakah ia? Gala, bisa dia sebutkan tarikahnya al-ilm, berpondasikan ilmu, wal amal, pentingnya ilmu itu disandingkan dengan amal, disertakan dengan amal. Wal khauf, dan rasa takut. Khauf, jadi pentingnya ada rasa takut di dalam mengerjakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlas wal wara, jadi pentingnya demikian itu didasari dengan adanya ikhlas, karena apabila segala sekalian amal sekalipun baik tanpa didasari dengan ikhlas, tidak ada
nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita digolongkan daripada orang-orang yang menjalani tariqah, yang sudah dijalani oleh para pendahulu daripada keluarga Al-Abi Alawi, yang kebanyakan mereka datang menyebarkan Islam di Indonesia yang dibawa oleh mereka. Sebagaimana kita baca tadi sirah, syama'il, maulid yang dibawa oleh ulama-ulama daripada Al-Abi Alawi yang ada di Hadramaut, ke negeri kita Indonesia ini. Karena dari mereka itulah menyebarnya Indonesia, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Bermula aku ini adalah pintunya ilmu dan Ali itu aku ini adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Maka seorang yang menghendaki ilmu faliyatil bab, maka hendaklah ia lewat pintunya. Nah mereka itu tadilah di mana-mana tempat, nah mereka itu mensiarkan, mewantarkan daripada ilmu dan tarik dan amal dan khauf ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana-mana negeri. Dari Imam Ali turun kepada Al-Imam Al-Hasan, Imam dan begitu juga Imam Hussein, Imam Muhammad Al-Baqir, Al-Imam Ja'far Sadiq, generasi ke generasi, sampai disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Al-Imam Ali Zainal Abidin sedang duduk di pangkuannya, Imam Hussein sedang duduk di pangkuannya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bagi Jabir, wahai Jabir, sayun, wahai Jabir, selagi akan dilahirkan, sayun libani Hussein, ada bagi putra dari Hussein ini seorang anak, nah akan diberi nama Zainul Abidin. Nanti pada hari kiamat akan disuruhkan untuk berdiri pemimpin daripada ahli ibadah, maka berdirilah Zainul Abidin ini, perhiasan keindahan tokoh ditokohkan bagi pemuka ahli ibadah. Dan akan dilahirkan pula baginya ini seorang anak laki-laki, nah akan diberi nama Muhammad Al-Baqir. Namanya Muhammad, diberikan gelar Al-Baqir. Ini sudah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, apabila terdapati olehmu akan dia, taballighu minni assalam, maka sampaikanlah olehmu bagiku ini salamku. Begitu mulianya seseorang yang belum lahir, yang sudah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah akan membawa Islam dengan cahaya ilmu itu. Sampai pula kepada Imam Ahmad Al-Muhajir, sampai kepada Al-Faqih Al-Muqaddam, sampai kepada Al-Imam Sagaf Wal-Mahdar Wal-Idrus, dan begitu juga kepada Al-Haddad. Generasi ke generasi hingga sampailah dari negeri mereka itu ke negeri yang dimana berada tempat kita sekarang ini. Karena keberkahan mereka itu, Rabbi tampakna bi barakatihim,
واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. Sebagaimana sudah digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kata Nabi disebutkan di dalam disebutkan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitabnya Al-Qirtas, sejak asar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan ahlu baiti, keluarga itu, kata Nabi, amanun di ahli ardi, menjadi keamanan bagi penduduk bumi. Kanujum, seperti bintang, amanun li ahli sama, menjadi keamanan bagi penduduk langit. Fa'idha halaka ahlu baiti, maka apabila binasa ahli baitku, ja'a ahli ardi, niscaya akan datang bagi penduduk bumi minal ayati maka yu'adu, daripada kebinasaan yang dijanjikan mereka, daripada kebinasaan, kehancuran yang Allah janjikan kepada mereka. Di antara kehancuran itu ayyurfa'al ilm, bahwa terangkatnya ilmu, wa yadhharu jahlu, dan mewantar kejahilan, wa yafshu zina, dan mewantarnya pelecehan, mohon maaf ya, seksual begitu di mana-mana, baik sesama jenis atau lain jenis, itu di mana-mana, itu termasuk kehancuran. Wa yadhhabur rijal, dan binasa para lelaki. Itu membawa kepada kehancuran. Nah, itu satu tanda. Nah, mereka itu membawa keamanan daripada kehancuran itu, dengan ilmu mereka, dengan petunjuk yang mereka ajarkan daripada leluhur mereka. Sebagaimana yang Nabi sampaikan tadi, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, man aradal ilm falyatil bab, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dibawa oleh mereka generasi ke generasi. Dengan petunjuknya, dengan suri tauladannya yang mereka ajarkan, dengan ilmu yang mereka sampaikan. Jadi pernah juga dulu diceritakan ini bagaimana mereka itu, ini bagaimana seyogianya sebenarnya bagi mereka, bagi kita secara umum, bagi mereka itu secara khusus, bahwasanya mereka itu daripada ahli bait, itu daripada sepatutnya ahli ilmu, karena mereka itu yang mengemban itu tadi, menyampaikan ilmu. Sebagaimana telah berkata oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah,
wa ma'al Qur'an fi qarani. Mereka itu disifatkan bersama Al-Quran fi qarani pada sepanjang masa. Jadi seyogianya lah bagi para ahli bait, anak cucu Nabi SAW, mereka itu mencerminkan ilmu. Dan Nabi SAW pula mengumpamakan mereka itu dengan sebutannya, begitu mulia kedudukan mereka. Disebutkan di dalam riwayat Imam Tirmidzi, ini tarikun fikum, sungguhnya aku tinggalkan, kata Nabi, ma'idha massaktum, jikalau berpegang olehmu, lan tadallu ba'di, saya tidak akan tersesat sepeninggalku. Ahaduhuma a'udhu minal akhar, salah satunya lebih besar daripada yang satu. Kitab Allah yang pertama adalah kitab Allah. Ini adalah pusaka, benda pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Hablum mambud, itu adalah curahan rahmat yang Allah turunkan minas sama, dari langit ilal ardi, ke muka bumi. Wa ahlu baiti, dan ahlu baitku, itrati ahlu baiti, anak cucu dan keturunanku. Layatan terraka, tidak terpisah, kata Nabi keduanya, hatta yarida, sehingga datang keduanya, alaiya, atasku nanti, al-haudah, di telagaku nanti. Semoga kita dikelompokkan bersama dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Nah, akan dinanti oleh Nabi SAW di telaganya nanti. Semoga itu termasuk kita seberatan nanti oleh Nabi SAW, akan diberikan air dari miniyadihi syarifah, daripada tangannya yang mulia, syarbatan hani'atan, sebagai air minum yang sejuk, yang apabila minum la nadma'u ba'daha abadan, tidak akan kehausan lagi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Dan jalan mereka itu tadi digambarkan, diringkaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad radhiyallahu anhu di dalam satu perkataannya. Jalan mereka itu ilzam kitaballah wa sunnatan wa tattabakallah bil aslabi, yang artinya lazimilah olehmu dengan berpegang, mengikut dengan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam kitabnya, watba sunnatan, dan ikutilah olehmu sunnah-sunnahnya, apa yang diajarkannya, wat hadakallah, dan ikutilah olehmu akan dia, semoga diberikan petunjuk olehmu oleh Allah, bil aslafi, dengan jalan pendahulu-pendahulu. Jadi itu diringkas oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad dengan satu ungkapan yang mudah untuk diingat, bahwasanya tarikhah mereka itu mendahulukan, kada keluar dan jalan mereka itu daripada jalan ilmu. Realnya adalah ilmu.
Jadi mereka itu mendahulukan ilmu. Nah itu kemuliaan begitu besarnya kedudukan ahli ilmu yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru Muhammad Adnan, Tuan Guru Mardani, Tuan Guru Amrullah, dan guru-guru yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim, hormat. Dan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kepala desa atau mewakilinya, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, rahimakumullah ta'ala. Telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Diceritakan dulu, kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, pernah menyangka oleh satu kaum di ahli Rasulullah SAW, pada masa Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka yuhibbullah, pengakuan mereka itu cinta kepada Allah. Kalau berkata mereka, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna nuhibba rabbana, sungguhnya kami ingin mencintai akan Tuhan kami. Fa'anzalallah, maka menurunkan oleh Allah ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika, yang artinya jika katakanlah olehmu wahai kasih Muhammad, jikalau mencintai olehmu akan Allah, fattabi'uni, maka ikutilah olehmu, ittiba, mengikut ni kepadaku, ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepadaku, yuhibbukumullah, niscaya akan mendapatkan kecintaan olehmu di sisi Allah, wa yaghfir lakum, dan akan mendapatkan keampunan dzunubakum daripada segala dosa-dosa. Innallaha ghafurur rahim. Maka ketika turun ayat tersebut, ta'aradaha, maka menyodorkan, menyampaikan akan dia ayat tersebut oleh Nabi SAW. Ta'aradahu, maka enggan mereka ayat baru bahwa menerima akan
ayat tersebut. Berpaling mereka daripada mentaati kepada Allah, kepada Rasul. Maka ketahuilah, sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, memurkai, menjauhkan daripada rahmatnya kepada orang-orang yang kufur. Maka kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau berkata ia, la yagurrannaka, janganlah tertipu olehmu biqauli man yaqul, dengan perkataan orang yang mengatakan ya almar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Karena sesungguhnya dari mulan tubuh abrar tidak akan disamakan, tidak akan bersama kepada orang-orang yang abrar illa bi'amalihim, melainkan menyerupai dengan perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku mereka. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka itu yuhibbun anbiyahum, mereka itu mengaku cinta kepada nabi-nabi mereka, pengakuan saja. Walaisu ma'hum, dan tidak mengikut mereka itu, mutaba'ah kepada mereka, tidak dikumpulkan bersama mereka. Karena hanya sebatas ungkapan. Karena cinta itu, namanya cinta, definisinya itu adalah mailul qalbi, kecenderungan hati ilal mahbub, kepada yang dicintainya. Wasyauqu ila liqa'ih, dan rindu, ingin jumpa kepada orang yang dicintainya. Dan itu ada tanda-tandanya. Pertama, para ulama sebutkan itu tandanya muwafaqatul mahbub, yaitu menyesuai bagi yang dicintainya. Apa yang diperintahkannya, apa yang disukainya. Wa istinab mukhilafih, dan yang kedua adalah menjauhi yang dimurkainya, maka yang disukainya. Nah, itu tanda daripada orang cinta. Makanya kata syair menyebutkan in hubbuka sadika wa ata'tahu, jikalau benar adalah cintamu, niscaya akan mengikut orang yang dicintainya tadi. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un, karena sungguhnya bagi orang yang cinta dan bagi orang yang dicintainya itu mengikutinya, ada kesamaan bagi orang yang dicintainya. Nah, ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba syai'an aksara min zikrih, seseorang mencintai sesuatu, niscaya dia akan sering untuk menyebutnya.
ketika disebutkan nama kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Mata mungkin tidak bisa memandang kepada yang dikasihinya. Tangan tidak bisa menyentuh kepada orang yang dikasihinya. Kaki tidak bisa berjalan bersama orang yang dicintainya. Tapi itu bisa didapat dengan apa? Dengan rasa cinta itu, dengan diingat-ingat. Nah makanya dengan adanya bulan kelahiran ini kita memperingati kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mengingat-ingat, supaya terhubung dengan yang diajarkannya. Sekalipun lidahnya kada menyebut namanya, tapi perilakunya mencerminkan ingat kepada yang dikasihinya, yang dicintai, dengan ilmu tadi, dengan amalnya, dengan kitab Allah tadi, Al-Quran, rahmat Allah yang Allah turunkan ke muka bumi tadi. Dengan ilmu, nah mendekatkan diri, nah akan menghidupkan kita. Menyelamatkan kita. Keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, sabarataan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan mendapatkan keselamatan, khususnya di kampung kita ini, Pasanan. Daerah Bahaur dan kesehatan sabarataan, apa nang diangan-angan dicek dapat takabul sabarataan dengan berkat memperingati maulid kelahiran yang membawa rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ma taufiqi illa billah, innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma kama manata alaina bil iman fazidna minhu, wa kama manata alaina bil islam fazidna minhu, wa kama manata alaina bil afiyah fazidna minha ilahana tub alaina tawbatan nasuha. Allahumma ya muhawwil al hal wal ahwal hawil ahwalana والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم ارزقنا الإخلاص بطلب العلم وفي نشره وفي جميع طاعة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Marilah kita memasuki acara yang terakhir, yaitu doa yang dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Alinan Yahya. Kepada beliau majelis mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhirna biha ya Rahman min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha ya Rahim indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat ya mujibat da'wat ya ghafir hajat iqdi hajatina ya Allah iqdi hajatina ya Rahman iqdi hajatina ya Rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna Allahumma jam'ana hadza jam'an mawqula Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wal mu'afatan da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa syahadatan fi ilmina wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa syahadatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa barik lana fil maut wa bima ba'da al-maut. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabal sihhati wa abwaabal salamati wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah. Allahumma atina min kulli bala'id dunya wa fil akhirah wasrif anna bi haqqil qur'anil azim wa lidikal karim syarrad dunya wa fil akhirah. Ibta anna ya Allah min al-bala' wal balwa wal fitan wal ta'am ma jahara minha ma batan. Allahumma inna nas'aluka al-qudrah wal mulk wa rusukh wa sa'al jasad wa ruh wa taubatan nasuh bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya Ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum innahu taqabbalur rahim. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.